glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Ketiga, teater Ariesta yang akan membawakan judul naskah Sang Komandan karya Yuas Yulia Sri, sutradara Tommy Aja. Diharapkan pada teman-teman untuk tidak mengaktifkan alat komunikasi atau silent, serta tidak mendokumentasikan dengan menggunakan blitz atau kamera. Baiklah, inilah dia pementasan teater Ariesta. Selamat menyaksikan. Pedagang rokok, Pak. Seorang pedagang rokok. Apakah pedagang rokok itu kenal baik dengan tertuduh? Kenal baik, Pak. Tidak ada unsur sentimen. Tidak jelas, Pak. Harus jelas. Katakan seorang pedagang bahwa Pak Martin adalah seorang mata-mata musuh. Pedagang rokok itu terkejut. Bahkan kurang percaya. Ayah tidak begitu. Pada pedagang rokok itu, tolong tuduhan itu belum tentu benar. Maaf, Pak. Demi memperjelas kesimpulan dari hasil penyelidikan saya, Pak. Kasman, siap! Bawa Pak Martin kemari. Siap! Saya mau bicara. Ada apa, Bos? Masalahnya agak pribadi. Bicara yang jelas. Siap! Nanti mau menghadap. Apa? Sunarti, siapa yang membawa dia kemari? Saya, waktu saya ke kota, saya bertemu dengan Sunarti. Lalu dia mendesak agar saya mau membawanya ke markas yang baru. Goblok! Kenapa tidak kau tolak? Alasannya itu kuat, Le. Alasan apa? Dia Hah? Alasan apa? itu, Le. Hah? Siap! Itulah. Bicara soal itu, jangan keras-keras. Le, kan yang mendesaknya. Tanggung saja masalah itu. Aku sibuk. Siap, Le. Silakan, Bu. Saya tidak tahu, Pak. Saya belum bertanya. Anu, maaf, Pak Komandan. Kapan Bapak bertemu dengan Dokter Mika itu? Bukan bertemu, Pak. Tapi saya mau menemui dokter Mika itu. Ya, kapan? 2 hari sebelum Garuda. Saya tinggal dari kota, Pak. Yang diseret itu masih Garuda, tapi komandanku. Apa tidak namanya saja? Waktu itu, ingatan saya tertuju juga Garuda. Sebab sudah 2 minggu angkat sakit panas, Pak. Dan saya beli daun dada. Jadi betul, Bapak tidak sengaja menyebutkan nama asli si Garuda dan Makasih. Berani sama gredek, Pak. Saya tidak sengaja. Uang saya ini biar gini-gini juga berjiwa kayak
belum tentu. Tuan Komandan minta menempatkan bendera dalam ruangan seperti ini. Posisinya cukup mencolok, tapi tidak menjemukkan. Silakan duduk. Apalagi kalau Tuan pas mau kunci orang di bawahnya. Wah, sempurna sekali di pandang mata. Silakan duduk. Hidup dalam saya, Tuan. Juga orang Anda dalam memiliki surat tugas palsu. Saya tidak pernah mengira kalau surat tugas itu palsu. Pegawai ini. Siap, Lek. Apa maksud Bung datang kemari? Mencari berita tentunya. Di sini tidak ada berita tentang apa-apa. Kami bukan orang penting yang permintaan Republik. Saya tertarik dengan kabar tentang gurunya seorang komandan gelap. Siapa yang bilang? Orang yang memakai nama Sandi Garuda. Bung tahu persis siapa itu Garuda. Tidak banyak yang saya hasil penyerangan Garuda memang cukup memuaskan. Kabarnya orang-orang yang bergerak itu belum pernah sekalipun bertemu dengan si Garuda, tetapi mereka selalu percaya bila nama Garuda berada dalam surat gelap atau fakta atau sudah barang yang mereka berikan. Apalagi yang Pihak Nika selalu merugikan oleh serangan mendadak dari tentara Republik, terutama yang berproses cara. jaga dia bisa bersama sebentar. Siapa? Bu, kalau boleh saya simpulkan, Anda terlalu banyak mengetahui tentang si Garuda. Bagaimana mungkin wartawan seperti Anda tahu bahwa Maafkan Komandan, saya salah. Kalau saya tidak izin dulu, tentunya saya akan lebih banyak kesulitan. Di interview misalnya. tapi ketika seorang wartawan tidak memiliki, saya jadi curiga terhadap Anda. Ya, curiga itu boleh-boleh saja toh. Itu berarti Tuan Komandan punya kewaspadaan yang cukup tinggi. Saya tidak memutuskan dulu. Siap ya? Periksa identitas begitu. Siap. Apakah sudah curigakan? Jangan banyak bicara. Sikap anak buah anak orang menyenangkan Tuan Komandan. Sebaiknya dia perlu diperkenalkan dulu. Dia bukan pelayan toko atau pelayan restoran. Bagaimana mungkin gubernur protokol dengan mudah memberi informasi tentang kedatangan perwira-perwira mereka? Padahal bisa berbahaya kalau sampai jatuh ke tangan orang seperti kami. Sudah saya katakan, saya sangat baik dan dipercaya oleh mereka. Dari mana kacamata itu diperoleh? Oh, kacamata ini. Kacamata ini kenang-kenangan dari seorang usahawan yang pernah saya kenal di stasiun dulu. Untuk apa Bung menerima hadiah itu? Tidak ada usaha apa-apa. Saya memang punya banyak kenalan orang-orang Pak. Saya punya banyak orang nikah juga. Tapi cuma berarti seperti untuk nikah. Setidak-tidaknya Bung pernah disuap untuk satu dulu keterangan kan? Ya, pernah. Tapi bukan keterangan mengenai kekuatan atau masih ada dan pasukan lain. Saya pernah disuap oleh seorang sesama nikah hanya untuk menentukan rumah seorang janda atau orang berkumis. Cuma itu. Tak ada salahnya kan kalau saya menerimanya. Siap. Bawa ke sini tas itu. Siap. Bagaimana? Bu telah menulis beberapa nama asing di sini. Ya, memang saya mencatatnya. Dan saya tidak lupa. Pak Andrew Smith. Siapa Pak Andrew Smith itu, Bu? Oh ya, saya ingat. Itu sederetan nama-nama pemuda nikah yang terkenal ekspor ini untuk menghadiri suatu konferensi. Mereka akan datang dari arah barat melalui jembatan yang ada di Jerman. Punya. Apa data yang perlu diperiksa? Demi kewaspadaan kami. Silakan. Saya tidak habis pikir bagaimana mungkin mendapat informasi dari protokol dengan mudah. Sudah saya katakan,
Saya sangat baik dan dipercaya oleh mereka. Uang nikah deh. Dari mana uang ini yang didapatkan? Dari Mika. Pengkhianat kau. Tunggu kacau. Tunggu dulu. Lantas masih ingin berbaik hati kepada seorang pengkhianat. Semua dari komandoku. Mengerti? Sudah jelas ada buktinya. Masih disuruh sabar. Agak. Siap, Dek. Periksa isi tas begitu. Siap. Punya. Tuan Komandan, coba tuan pikir dengan tenang. Angkat tanganmu. Jahanam. Astaga, apaan ini? Cukup sulit untuk membuktikan kalau Bung tidak bersalah. Kata siapa itu? Hah? Tapi di kamera ini menunjukkan hasil pada DNA, Bung. Biarkan aku masuk. Sunarti, belum waktunya membunuhku. Aku tahu bahwa Bapak urusanku begitu penting. Aku tidak bisa meninggalnya. Bawa pemilik ke tempat semula. Siap. Aku tidak Begini Tuan Komandan. sudah sulit sekali menunggu. Apalagi kau jadi jenderal. Bubus, Siapa? tinggalkan ruangan ini. Siap. Sudah berulang kali kukatakan, aku akan pasti melamarmu. Tapi tidak. Setelah keadaan tidak sepak ini nanti, Kau selalu meniru dan menduga kedatanganku, Bapak. saya menjawab dasar anak kambing. Kalau mereka anak-anak kami, pantas komandannya apa? Sapi. Sudah, jangan terus ngomong itu. Harap katakan saja, apa tujuan untuk kemari? Mau apa? Duduklah dulu. Menghadap calon istri, masa bicaranya seperti menanyai tawanan. Apa yang terjadi? Ada apa itu? Kawanan tadi tewas tertembak, lah. Siapa yang menembaknya? Kasmat, Pak. Suruh Kaspat menghadap, cepat! Siapa? Gawat begitu. Kau tak gegabah. Aku. Karena kau tidak mengizinkan aku masuk sejak tadi, maka semuanya jadi begini. Maksudku dalam tawanan itu. Dia bukan tawanan. Bukan tawanan bagaimana? Bukti-buktinya sudah cukup kuat. Aku datang ke sini hanya ingin membuktikan bahwa dia bukanlah tawanan. Dia adalah Garuda yang asli, Dadap Sunteja, nama sebenarnya. Kau tidak bermain nanti. Selama ini, aku yang membantu menyebarkan surat dan pamflet gelap itu. Tunggu di situ dulu. Aku tak tahu mendapat gangguan dalam waktu yang singkat. Kenapa kau tidak mengatakannya sejak tadi nanti? Karena kau selalu melarang diriku untuk masuk menemuimu. Kau selalu meremehkan kepentinganku. Kau selalu menganggap kepentinganku adalah hal yang sepele. Sehingga hilanglah Garuda yang sebenarnya. Padahal dia sudah menyusun nama perwira yang akan datang ke kota dan akan dihadangnya di dekat jembatan pembatasan kota itu. Hasbat, Siapa? kenapa kau salah itu? Maaf Pak, dia menolak. Bahkan hendak membambang pada saat kami masuk ke kamar sebelah. Saya bermaksud untuk menakut-nakuti dia. Tapi seorang telah mendorong saya dan pelaku pistol tarik. Siapa orang itu? Mata-mata musuh Pak. Bukan, dia adalah mata Garuda yang sebenarnya. Lihatlah di bagian alat pemotretnya. Di situ tertera nama Garuda dengan tinta berwarna merah. Ayo, bawa seorang tahun itu baik. Secara tidak langsung, banyak pejuang yang tunduk terhadap perintahnya dan selalu terhadap informasi yang ditolerir. Itulah yang menjadi perhitungan oleh perwira-perwira Mika.
Astaga, sejak tadi aku berhadapan dengan komandan Sandi Kagumi. Dia baca tulisan ini kasar. Garuda Sakti alias Garuda Suteja. Kau telah membunuh adik juga, Asman. Kau telah membunuh komandan gelap, Asman. Kenapa peselancar itu? Aku tuh tidak pernah memberi cerita padamu untuk menembak dan yang lainnya. Kenapa peselancar itu, Asman? Kenapa kau bunuh diri? Asman! Ada apa? Kenapa bunuh diri? Kasman. Dia telah membunuh si Garuda, wartawan yang bekerja tanpa mempunyai besar nama. Dan sebagai akibatnya, dia telah membunuh dirinya sendiri. Tembak, mati. Kacau. Banyak. Itu sebenarnya nggak harus kayak begitu. Ini 2 tahun hidup lagi. Ya, kasih Kak. Bagus suaranya. Makasih. Bu, makasih sama wartawan. Cepat. Menjiwai banget gitu. Oke. Enggak apa-apa, maaf sekali ya. Terbayarkan semua. Terima kasih banyak ya. Tidak hanya sekadar mengarahkan karena ada generasi lain yang memang bisa meneruskan. Sangat berterima kasih dari pihak sekolah kami ya. Walaupun kesannya mendadak, tapi kami cukup bangga atas nama sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti biar bisa sebagai pembekalan ini nanti. Dan sukses untuk Teater Arista SMK Negeri 9. Maju, Cayo. sukses selalu. Bye. Saya dari Teater Arista selaku sutradara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran atau waktunya yang diluangkan. Ya, namanya juga manusia pasti ada kekurangan, juga ada kelebihan. Terima kasih sama para orang-orang yang masih mau peduli atas adanya Teater Arista di sekolah itu. Karena memang tanpa peran serta dari Anda semua, kami bukan apa-apa. Teater Arista, kita ucapin terima kasih buat semua dari teman-temannya Kak Tommy yang udah bantuin buat artistik dan segala macem, sama buat yang udah nonton, Bunda, terus Bu Lilis, Bu Yanti, Bu Puspita dan lain-lainnya. Buat kedepannya kan banyak Teater Arista juga mau ikut festival teater pelajar. Itu semoga bisa dari event selanjutnya bisa dapat menangin beberapa penghargaan, nominasi gitu, bisa buat biar sekolah juga dapat bisa bawa piala ke sekolah. Terima kasih juga buat pihak sekolah, kepala sekolah, guru-guru, karyawan di sekolah serta teman-teman dan pihak lain yang udah membantu Teater Arista. Semoga Teater Arista kedepannya lebih baik lagi dan mendapatkan prestasi-prestasi yang baik.